Sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bahkan itu Tuhan, kami boleh ada di ibadah pertama, yaitu Tuhan di tahun ini, ibadah Bonerges Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, yaitu kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, kami percaya ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir saat ini, doa kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan itu Tuhan lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Kau yang menjamah hati setiap kami, Kau yang mengubahkan hati setiap kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Karena kami percaya ketika hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur, maka benih firman Tuhan pasti akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Setiap kami Tuhan, yaitu Tuhan yang terima firman Tuhan, kami percaya kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Kami doa Tuhan, urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, tanpa Tuhan hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu nyatakan hamba butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan hamba. Dan kami percaya ketika dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang terbatas ini jadi luar biasa. Untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat semua yang sudah melayani tim worship, yang sudah melayani tim musik, event dan semuanya yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpai kanan kirimu, bagikan sukacita Tuhan. Dan saya senang bisa jumpa saudara, apalagi anak-anak muda yang luar biasa. Di saat yang lain di sana saudara pada jalan-jalan, saudara tetap mengutamakan mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, percayalah hidupmu, masa mudamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Tanda pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Coba kita buka Alkitab kita dulu saudara. Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Kejadian pasalnya yang kedua, kita akan baca satu ayat sebagai ayat pembuka. Yaitu di ayatnya yang ke-18. Haleluya. Boleh munculkan di layar saudara. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 yang sudah di sana. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Masih kurang semangat anak-anak muda. Yuk sama-sama bilang sama saya haleluya. Mantap. Itu baru anak muda. Sama-sama kita baca. 3. Ya. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa?
Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tema khotbah saya hari ini saudara adalah tema khotbah yang paling ditunggu-tunggu anak muda. Haleluya, haleluya. Waduh, ini memang tema khotbah yang paling ditunggu-tunggu apalagi para jombloan dan jomblowati. Tema khotbah yang paling ditunggu oleh para jomblowers, singlers. Ada yang, Pak Pendeta, aku tidak jomblo, aku single. Sebenarnya beda-beda tipis, cuma gak apa-apa lah. Saya mau bilang saudara, tema khotbah saya boleh munculkan lagi. Sekali lagi bicara tentang jodoh dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, jodoh dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, jodoh dari Tuhan. Waduh, ini banyak yang udah begitu merindukan kayaknya saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang jodoh, memang saudara banyak anak Tuhan merindukan jodoh saudara. Ketika bicara tentang pasangan hidup, banyak anak Tuhan sangat merindukan pasangan hidup dari Tuhan saudara. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya dari Tuhan pun, Tuhan rindu saudara dan saya memiliki pasangan hidup. Sekali lagi saudara, kabar baiknya banyak anak Tuhan merindukan pasangan hidup. Kabar baiknya dari Tuhan, Tuhan juga rindu saudara dan saya, kita anak Tuhan memiliki pasangan hidup saudara. Itu kenapa dari ayat yang kita baca tadi saudara. Boleh munculkan lagi ayat yang kita baca di Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18. Ini bagian awal saat manusia diciptakan saudara. Dikatakan apa? Tuhan Allah berfirman. Dikatakan apa? Tidak baik kalau apa? Manusia itu apa? Sekali lagi saudara, 3 ya. Tidak baik kalau apa? Manusia itu apa? Seorang diri saja. Tahan dulu. Sama-sama bilang sama saya, ternyata sendiri itu tidak baik. Iyalah. Truk aja gandengan, situ masa nggak ada. Haleluya. Aku akan apa? Ini banyak jomblo-jomblo langsung sakit hati, nyesel gua ikutan ini nggak apa-apa lah. Ini maksud Tuhan buat saudara pasti memberkati. Yuk, dikatakan apa? Aku akan apa? Menjadikan menolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita bisa melihat ternyata dari sisinya Tuhan, Tuhan juga rindu saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan itu punya pasangan hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat tidak baik seorang sendiri saja saudara. Dan mungkin akan muncul pertanyaan, Pak Pendeta, artinya Pak Pendeta semua orang harus menikah. Enggak juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang ada orang-orang yang memang dilahirkan, memang diarahkan Tuhan, memang diciptakan Tuhan, memang untuk tidak menikah saudara. Jadi tidak semua orang harus menikah. Ada ayatnya, coba kita ajak, saya mau ajak saudara untuk lihat. Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-12. Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-12. Boleh munculkan di layar saudara. Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-12. Boleh munculkan di layar saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita baca. 3, ya. Ada orang yang karena memang apa? Lahir demikian dari rahim ibunya. Kemudian ada orang yang oleh orang lain dan ada orang yang apa? Membuat dirinya demikian karena apa? Kemauannya sendiri oleh karena apa? Kerajaan sorga seperti siapa yang apa? Dapat mengerti hendaklah ia. Sekali lagi saudara kita baca ayatnya 3 ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang apa? Lahir demikian dari rahim ibunya. Kemudian ada yang oleh orang lain. Dan ada yang apa? Membuat dirinya demikian karena apa? Kemauannya sendiri oleh karena apa? Kerajaan sorga. Siapa dapat mengerti hendaklah apa? Yang mengerti. Ketika saya pelajari lebih dalam ayat ini saudara. Kalau kita lihat ada 3 case di sini saudara. Sekali lagi dari ayat ini ada 3 case saudara. Case yang pertama adalah itu benar-benar saudara memang Tuhan khususkan untuk tidak menikah. Itu kenapa dikatakan ada orang-orang yang memang ketika lahir dari kandungan ibunya, dari rahim ibunya. Memang diciptakan Tuhan, memang dikhususkan Tuhan. Orang-orang khusus ini saudara memang untuk tidak menikah saudara. Akan tetapi kalau kita lihat case yang kedua dan ketiga. Keduanya adalah pilihan. Sama-sama bilang sama saya pilihan. Amin. Keduanya adalah pilihan. Di situ dikatakan apa? Boleh munculkan lagi ayatnya. Di situ dikatakan apa? Ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dijadikan demikian saudara. Ketika saya pelajari, kalau saudara lihat kata ini saudara seakan-akan ini pasif saudara. Tetapi kalau saudara pelajari bahasa aslinya saudara. Di sini saudara bahasa aslinya itu saudara. Yaitu menggunakan kata eunochizo. Eunochizo ini saudara.
ini juga bicara tentang membuat dirinya demikian. Artinya apa? Aktif saudara. Jadi kalau dibuat itu, dijadikan itu pasif. Kalau menjadikan, membuat artinya itu aktif saudara. Artinya apa? Ini juga bicara tentang pilihan saudara. Nah, itu kenapa saya mencatat di sini saudara, di dalam kehidupan setiap kita dapat kita lihat dari sisinya Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya, yang namanya pasangan hidup itu sama-sama bilang sama saya itu penting. Amin. Yang namanya pasangan hidup itu penting saudara. Kenapa? Karena pasangan hidup ini akan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, pasangan hidup ini akan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, ada satu quotes yang bilang begini, saudara. Pasangan hidup akan menentukan kualitas hidupmu, kualitas keturunanmu, bahkan kualitas matimu. Perhatikan sekali lagi, saudara. Pasangan hidup akan sangat menentukan kualitas hidupmu, kualitas keturunanmu, bahkan kualitas matimu. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Pasangan hidupmu akan menentukan kehidupanmu akan seperti apa. Pasangan hidupmu akan menentukan keturunanmu, anak cucumu akan seperti apa. Bahkan apa? Pasangan hidupmu akan menentukan apa? Setelah kau meninggal nanti, orang-orang akan membicarakan, mengingat engkau tentang seperti apa engkau. Itu salah satunya apa? Ditentukan oleh apa? Pasangan hidup. Makanya ada satu quotes yang sampai bilang begini, saudara. Karena soal pasangan hidup itu penting, menikah dengan orang yang salah sama seperti masuk neraka sebelum mati katanya saudara. Oh Tuhan, saudara bisa bayangkan. Saudara misalnya menikah di usia 25 tahun. Dan akhirnya apa? Saudara nanti meninggal usia 75 tahun, 80 tahun. Itu puluhan tahun serasa neraka saudara. Oh Tuhan, makanya saya mau sama-sama bilang sama saya harus hati-hati. Amin. Kenapa? Karena sekali lagi pasangan hidup akan sangat menentukan kehidupan kita, saudara. Kemudian apa? Pasangan hidup ini teman hidup, saudara. Teman hidup akan sangat menentukan kehidupan. Lingkungan pergaulan kita aja, saudara. Sekali lagi akan sangat menentukan bagaimana kita, saudara. Ada yang bilang begini, show me your friend and I'll show you your future. Pakai masker jadi belibet. Ya, tunjukkan teman-temanmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu, saudara. Itu baru yang namanya teman, pergaulan saudara. Apalagi pasangan hidup yang setiap hari akan ketemu sama kita. Bangun pagi lihat wajah dia. Sarapan lihat wajah dia. Saudara keluar kamar lihat lagi wajah dia. Dia lagi sampai sebelum tidur dia lagi. Dia lagi saudara. Itu kenapa? Akan sangat menentukan. Makanya saya mencatat di sini saudara. Jangan sembarangan saudara. Mungkin ada orang ngomong gini, lu tuh kalau bicara tentang pasangan hidup, udahlah, jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Baju aja yang kita pakai mungkin sekitar yang akan bersama dengan kita mungkin sekitar 2-3 tahun kita pilih dengan baik. Apalagi pasangan hidup, amin. Itu semangat banget ini. Itu rindu banget ini pasangan hidup kayaknya. Tapi saya mau bilang saudara, betul. Yang namanya pasangan hidup harus benar-benar kita lihat dengan baik, kita pilih dengan baik. Dan pesan saya dari mimbar ini saudara, pastikan sebagai anak Tuhan yang kau pilih adalah pasangan hidup yang benar-benar yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, banyak pertanyaan yang muncul saudara, apa tanda bahwa seseorang itu berasal dari Tuhan atau tidak. Saya dalam beberapa acara live saudara di Instagram dan lain sebagainya. Kemudian dalam beberapa pertemuan saudara banyak yang suka tanya, Pak Pendeta, apa sih tanda seseorang itu datang dari Tuhan, dari jodoh dari Tuhan atau bukan saudara, Pak Pendeta. Dan saya mau bilang saudara ini akan jadi jawaban buat saudara yang mungkin selama ini bertanya-tanya. Dan ada 6 poin saudara yang akan kita bahas hari ini saudara. Itu kenapa setiap poinnya saya akan berusaha untuk bahas dengan cepat supaya bisa cukup waktunya. Dan poin yang pertama, apa tanda dia jodoh dari Tuhan? Yang pertama adalah memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara dikatakan apa? Poin yang pertama, apa tanda dia jodoh dari Tuhan? Adalah memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya, memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini adalah satu hal yang pertama dan yang paling utama dan paling mutlak saudara. Kenapa? Karena ini sesuatu yang amat sangat penting saudara. Yang saudara harus lihat dasar tanda dia berasal dari Tuhan adalah apa? Dia punya iman yang benar, punya iman yang sejati di dalam Tuhan saudara. Amin. Dan saya mau bilang ini sesuatu yang sangat penting, ini dasar utama saudara. Dan iman di sini saudara bukan bicara tentang apa yang tertulis di KTP-nya. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Jangan saudara berpikir karena di KTP-nya tulisannya Kristen,
bahkan mungkin Kristen. Ya kalau Kristen itu level biasa. Kalau Kristen udah satu level di atas Kristen. Bukan berarti langsung menjamin dia punya iman yang sejati dalam Tuhan, saudara. Karena ada orang-orang, mohon maaf saudara, waduh, di KTP-nya Kristen. Kalung salib, anting salib, semuanya salib. Rumahnya penuh dengan salib. Bahkan kalau saudara masuk rumahnya bingung, ini rumah apa toko buku Immanuel? Iya, udah salib semuanya. Tapi saya mau bilang saudara, belum tentu dia punya iman yang sungguh-sungguh, iman yang sejati dalam Tuhan saudara. Itu kenapa saya mau bilang saudara, yang pertama harus kenali dengan benar apakah dia punya iman yang sejati dalam Tuhan atau tidak. Amin. Yang kedua, apa tanda dia jodoh dari Tuhan atau tidak? Yang kedua, poin yang kedua boleh munculkan, Tuhan yang mendominasi proses pertemuan antara kita dengannya. Sekali lagi saudara, Tuhan yang mendominasi, sama-sama bilang sama saya, mendominasi proses pertemuan antara kita dengannya. Amin. Jodoh yang dari Tuhan, tandanya yang kedua adalah bicara tentang adanya Tuhan yang mendominasi proses pertemuan antara saudara dan dia, saudara. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, ini menjadi penting. Indikasinya adalah sekali lagi Tuhan yang benar-benar mendominasi pertemuan. Karena gini, kadang-kadang ada orang-orang yang dalam posisi, mohon maaf, udah ngebet banget pengen nikah saudara. Ada kadang-kadang saudara sudah tidak menyertakan Tuhan di dalam pertemuannya saudara dengan pasangan hidupnya. Akhirnya apa? Oh pokoknya Tuhan, oh pokoknya orang pertama yang menyatakan cinta kepadaku tahun ini, dia itu jodohku. Nah itu tidak menyertakan Tuhan di dalamnya saudara. Oh pokoknya orang yang saldonya 1 miliar itu jodohku. Oh Tuhan. Oh pokoknya orang yang pakai mobil Lamborghini itu jodohku. Pas yang lewat Hotman Paris. Kan gak mungkin. Oh pokoknya aku nanti mau ke gereja. Orang yang duduk di samping aku itu jodohku. Pas dia duduk di gereja, samping dia, mohon maaf, opa-opa. Halo. Udah tutup lagi. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Itu bukan menyertakan Tuhan saudara. Atau cari gampang, yang udah saking hopelessnya, dia buka Instagramnya, dia buka home-nya, terus dia scroll, tutup mata. Pokoknya foto orang profil pertama yang muncul di home ini, itu jodoh saya. Pas dia buka, Gozali Everyday. Tahu kan Gozali Everyday? Itu milioner baru itu saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Tidak menyertakan Tuhan di dalamnya saudara. Saya mencatat di sini sekali lagi saudara, pastikan ketika itu kau ingin lihat apakah dia benar-benar berasal dari Tuhan atau tidak. Tuhan yang mendominasi proses pertemuanmu antara pertemuanmu dengan dirinya saudara. Karena sekali lagi saudara, banyak orang zaman sekarang sekali lagi saudara di dalam proses pertemuannya atau di dalam proses dia memulai hubungan, bukan Tuhan yang mendominasi, tetapi apa? Ada kadang-kadang, mohon maaf, pikiran-pikiran yang datang dari, mohon maaf, hawa nafsu. Oh, pokoknya jodoh itu harus yang paling ganteng. Pokoknya kalau dia itu wajahnya mirip siapa? Hyung BTS, siapa? Ada kan Hyung ya? Ada. Ya, pokoknya itulah. Oh iya, Johannes BTS. Pokoknya dia jodoh aku. Oh itu mah bukan karena Tuhan yang mendominasi, itu mah hawa nafsu yang mendominasi. Ada lagi yang pokoknya kalau misalnya tadi dia kaya raya luar biasa, rumahnya gedongan, dia sultan Kelapa Gading, itulah jodohku. Itu bukan Tuhan yang mendominasi, itu materialistis yang mendominasi. Oh Pak Pendeta, kan zaman sekarang kita harus realistis, bedakan mana realistis, mana materialistis. Kalau realistis itu berbeda dengan materialistis. Kalau materialistis cuma fokus sama harta. Kalau realistis mau berjuang bersama saudara. Itu kenapa? Sekali lagi saudara, pastikan saudara dan saya ketika kita ingin melihat mana yang berasal dari Tuhan atau tidak, Tuhan yang mendominasi pertemuannya. Saya soal masalah percintaan saudara, saya banyak mengalami kegagalan. Saya mau cerita jujur apa adanya, nggak apa-apa anak-anak muda, jadi kita santai hari ini ya. Saya mengalami kegagalan sampai Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa aku sering, bukan sering, beberapa kali mengalami kegagalan Tuhan.
Kenapa Tuhan? Tetapi akhirnya ternyata semuanya karena saya selalu membawa hubungan saya dalam doa di dalam Tuhan, saudara. Saya mau Tuhan yang mendominasi, yaitu dalam saya mengambil keputusan untuk pasangan hidup. Saya selalu bawa dalam doa. Dan akhirnya singkat cerita saudara, ternyata ketika saya telah sendiri, saya telah merasa sepertinya Tuhan, aku lelah. Tiba-tiba Tuhan pertemukan lagi dengan seorang wanita yang kenapa? Yang begitu lama. Iya, jadi saya yang istri saya ini saudara, jujur ketemu sama saya awal itu pas 2013. Saya masih boy band. Bodoh Tuhan, itu rambut masih jabrik-jabrik ke atas. Udah kayak pohon Natal ke atas. Iya, saya joget-joget memang waktu itu saudara. Lagi manggung di salah satu acara. Selesai manggung, ada yang minta foto kan, banyak minta, puji Tuhan ya minta foto. Pas maju itu, tiba-tiba mata saya terpana dengan sesosok makhluk goib, bukan. Dengan sesosok wanita yang, akhirnya saya lihat. Memang itu langsung ada back sound-nya. Terpesona pada langsung. Akhirnya minta foto. Saudara bisa lihat videonya di channel YouTube saya, promosi. Saya udah posting di sana saudara. Saya bikin ceritanya saudara. Tapi baru episode pertama. Nanti episode yang selanjutnya nanti kita upload berikutnya. Saya lihat masih terpesona. Itu memang getaran di hati langsung. Akhirnya apa? Kenalan saudara. Tapi saya pikir kayaknya bukan deh. Karena kenapa? Waktu itu dia masih sangat muda. Jadi usia kami bedanya setengah abad lah, ada setengah abad. Jadi saya pikir, bukan jodoh saya. Tapi akhirnya saudara, setelah bertahun-tahun saudara, ketika saya dalam posisi hopeless itu, ternyata Tuhan pertemukan lagi saudara. Tuhan yang berotoritas dan akhirnya apa? Puji Tuhan. Menjadi pasangan hidup. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan Tuhan yang berotoritas dalam pertemuanmu dengan pasangan hidupmu. Amin. Karena saya mau bilang saudara, ketika ada otoritas Tuhan di dalamnya, hubunganmu pasti indah luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan yang mendominasi. Next, yang ketiga, adanya damai sejahtera dalam menjalani hubungan bersamanya. Ini poin yang ketiga saudara. Apa tanda dia berasal dari Tuhan? Ada damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, ada damai sejahtera. Yuk kita harus cepat saudara, ada damai sejahtera. Jadi kunci yang ketiga saudara, dia dari Tuhan atau tidak adalah apa? Ada damai sejahtera. Jadi kalau saudara ketika menjalani hubungan dengan orang yang berasal dari Tuhan itu pasti ada damai sejahtera, ada sukacita saudara. Sekalipun mungkin saudara cuma makan pecel lele di pinggir jalan, satu berdua, rebutan kepala lelenya, punya kue. Iya. Tapi ada damai sejahtera saudara. Iya. Tapi kalau sekalipun saudara makan di restoran mewah, makan steak yang dari daging yang mahal yang satu potong 5 juta. Mari kita coba. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, nah itu bukan dari Tuhan. Karena saya mau bilang saudara sekali lagi, yang dari Tuhan pasti ada damai sejahtera, amin. Karena kenapa saya mencatat di sini saudara, salah satu pertanda perkenanan Tuhan adalah adanya damai sejahtera di dalamnya. Yang berikutnya, yang keempat, apa tanda dia berasal dari Tuhan? Sama-sama bilang sama saya, menjadi penolong. Coba kita lihat sekali lagi ayatnya saudara. Kejadian 2 ayat 18 tadi. Katakan apa di sana? Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Ini hari ini benar-benar kita belajar ya. Dengan cara yang santai tentunya. Sama-sama, 3 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau apa? Aku akan apa? Menjadikan penolong baginya. Jadi tanda dia berasal dari Tuhan adalah apa? Ketika pasangan kita itu saudara menjadi penolong buat setiap kita. Jangan sampai kau menjalani hubungan malah pasanganmu mendowngrade kehidupanmu, kualitas hidupmu. Pastikan apa? Dia menolongmu untuk apa? Terus naik mencapai cita-citamu. Menolongmu untuk terus naik mencapai kualitas terbaik dalam kehidupanmu saudara. Jangan sampai apa? Akhirnya apa? Makin drop, ngalang-ngalangin. Mau sekolah, udahlah ngapain sih lu sekolah-sekolah. Lu tuh kan perempuan, udahlah gak usah. Nanti juga lu di dapur gak usah kuliah-kuliah, gak usah, jangan. Itu gak benar itu. Saudara, aku pengen kuliah gak usah.
Buat apa? Udahlah percuma lah. Modal SD aja udah cukup. Saya mau bilang saudara, yang dari Tuhan akan menjadi, sama-sama bilang sama saya, menjadi penolong. Artinya apa? Akan mendukung. Jadi apa? Ketika kau menjalin hubungan dengannya, kau akan terus mengalami apa? Pencapaian yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, jadi penolong. Yang berikutnya, masih di ayat yang sama. Setelah bicara tentang apa? Ayat 18, munculkan lagi. Ayat yang 18. Setelah bicara tentang jadi penolong, dikatakan apa di sana? Yang sepadan. Sama-sama bilang sama saya, sepadan. Nah, bicara tentang sepadan ini saudara, yang pertama tentunya seiman. Gelap dan terang, tidak boleh bersatu. Harus sepadan. Jangan nanya-nanya lagi, Pak Pendeta, boleh enggak? Enggak. Jangan saudara berpikir, berharap saya berubah pikiran. Enggak. Tidak boleh. Lagi ngapain sih? Masih nyari-nyari yang tidak seiman. Di Tiberias banyak bos. Tuh, mana nih? Suara yang, mana nih? Suara para laki-laki, shalom. Suara para wanita, shalom. Tuh. Karena di gereja aja dia shalom. Kalau di luar kita nggak tahu. Tapi saya bilang, harus cari yang seiman. Kalau nggak ketemu di cabang Kadinias, cari cabang center. Nggak ketemu cabang center, Tiberias gereja yang besar, cari cabang Puri Indah Mall, Puri Indah. Nggak ketemu di cabang Puri Indah, cari lagi cabang Sulawesi Utara. Tapi kasihan banget tuh sampai Sulawesi Utara nggak ketemu lagi, keterlaluan. Cari yang sepadan, seiman. Sepadan itu artinya seiman. Sepadan yang kedua, bicara tentang apa? Soal apa? Kebaikannya. Makanya saya bilang cari yang baik. Tapi bukan cuma cari yang baik, fokus juga untuk apa? Jadi orang yang baik. Banyak orang, mohon maaf ya, pengen cari pasangan hidup yang baik, tetapi dia nggak mau membuat dirinya jadi baik, saudara. Mohon maaf, Tuhan akan kasih pasangan yang sepadan. Kalau kau nggak jaga hidupmu baik, nggak mau jadi baik, Tuhan nggak akan kasih yang baik buat hidupmu, amin. Karena saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lihat kau baik, Tuhan nggak akan mungkin kasih orang yang tidak baik dalam hidupmu, saudara. Tuhan pasti akan kasih yang sepadan, yang baik. Tetapi kalau kau nggak baik terus meminta Tuhan, aku tahu, aku memang Senin sampai Jumat, dugem all the time. Aku Senin sampai Jumat, mabok all the time. Memang aku ini suka itu Tuhan. Bahkan kadang-kadang aku main judi Tuhan. Pakai lagu rohani sih Tuhan. Ada kan orang gitu ya? Tenang. Yuk lanjut. Yeah. Tapi tolong Tuhan, kasih aku yang baik. Kasihan itu yang baik yang jadi pasanganmu. Saya mau bilang saudara, kalau kau ingin dapat yang baik, sama-sama bilang sama saya, aku harus jadi baik dulu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kasih yang sepadan. Sepadan juga bicara tentang apa? Secara pemikiran. Anak gaul bilang apa? Sefrekuensi. Saya mau bilang saudara, tanda dia dari Tuhan itu sepadan, sefrekuensi. Ketika saudara ngobrol nyambung. Karena gini saudara, ada satu artikel yang saya baca. Dalam hubungan suami istri saudara, kegiatan yang paling sering dilakukan adalah apa? 70-80% adalah ngobrol. Kalau saudara menikah dengan orang yang nggak sefrekuensi, ngobrol nggak nyambung. Sayang, bagaimana menurut kamu tentang perekonomian hari ini? Ini aku lagi lihat-lihat nih politiknya begitu. Atau kok, sayang, aku lagi suka deh soal desain dekor-dekor ini gimana ya? Ampas kopling. Karena makan ngobrol, semua ngobrol saudara. Sepadan, bilang sama kanan kirimu, cari yang sepadan. Yang terakhir, pemain musik, yang keenam nih, pemain musik lanjut ke depan. Apa tanda si dia jodoh dari Tuhan? Saya karena udah lama gak ketemu anak muda, saya santai banget nih hari ini. Yang keenam, apa tanda dia jodoh dari Tuhan? Adalah apa? Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saya mencatat di sini saudara, yang berasal dari Tuhan pasti akan membuat saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Karena nggak mungkin Tuhan akan kasih saudara pasangan hidup yang membuat saudara justru jauh daripadanya.
Tuhan pasti akan kasih saudara pasangan hidup yang membuat saudara dan saya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena pasangan itu adalah sekali lagi bicara tentang rancangan damai sejahtera. Memberikan saudara dan saya pasangan hidup, ini bicara tentang rancangan damai sejahtera Tuhan buat saudara dan saya. Di dalam rancangan damai sejahtera itu ada yang namanya rancangan keselamatan. Ketika saudara dikasih misalnya yang tidak membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan, itu bisa menghilangkan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini saudara, ketika bicara tentang pasangan hidup dari Tuhan, maka tandanya yang terakhir, yang kelima, adalah membuat saudara dan saya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itu kenapa saya mau bilang saudara, kalau hari-hari ini pasangan hidupmu gak membuatmu makin dekat dengan Tuhan, lebih baik sayonara, goodbye. Iya, kau udah bilang sama dia, sayang yuk kita semakin jaga hidup kita di hadapan Tuhan berkenan yuk. Yuk kita rajin ibadah yuk. Yuk kita rajin gereja yuk. Yuk kita jaga hidup kita yuk. Terus dia, buat apa? Hidup ini masih muda, kita masih muda, enjoy aja. Aduh Tuhan. Ayo kita dosa, aduh Tuhan. Saya mau bilang saudara, langsung bilang, hey, mendingan kita jadi bestie aja. Iya, daripada kau menjalani hubungan dengan dia dan akhirnya apa? Kehilangan keselamatan saudara. Saya mau bilang lebih baik kehilangan dia daripada kau kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini saudara, yang berasal dari Tuhan pasti akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan kisah Bapak Ibu Gembala saudara, saya mau bilang saudara, hubungan kisah cinta mereka saudara, jadi dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya saudara. Makanya sampai di usia senior ini saudara, yang namanya keromantisannya, masih tetap terjaga. Kasih mula-mulanya masih tetap terjaga. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya saudara. Amin. Bapak Ibu Gembala, mereka itu sekali lagi, ada Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya apa? Hubungan mereka menjadi hubungan yang luar biasa. Saya mencatat di sini saudara, di dalam kisah hubungan cinta Bapak Ibu Gembala Sidang kita menghasilkan apa? Memenangkan banyak jiwa, menghasilkan pelayanan yang luar biasa, menghasilkan apa? Pelayanan yang penuh dengan kuasa saudara. Itu kenapa kalau saya boleh pinjam, sambil sekali lagi saya undang pemain musik dan pujian saudara. Kalau saya boleh pinjam bahasanya ke Argo saudara, Argo pernah bilang begini sama saya. Bicara tentang Tiberias itu love story saudara. Jadi Tiberias is a love story saudara. Kenapa? Karena pelayanan gereja ini saudara awal mulanya adalah karena cinta Tuhan untuk umatnya di akhir zaman. Tuhan perintahkan Bapak Gembala Sidang kita mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Supaya apa? Di akhir zaman anak-anak Tuhan, saudara dan saya Bonerges, kita tidak dirusakkan saudara. Kenapa? Dasarnya karena cintanya yang besar saudara. Kemudian Tiberias bicara tentang apa? Cinta kasih Bapak Ibu Gembala saudara. Ada kasih yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, bicara tentang apa? Cinta kasih gembala terhadap apa? Jemaat. Rela masuk keluar kampung untuk apa? Untuk nolong orang. Untuk apa? Untuk kasih obat-obat gratis. Walaupun kadang mungkin perjalanan yang gak mudah saudara. Tetapi Bapak Ibu Gembala rela lakukan itu. Kenapa? Karena cintanya terhadap umat Tuhan. Saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Bicara tentang Tiberias. Tiberias is a love story saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, perhatikan dengan baik. Ketika mungkin hari ini kau bertanya, Pak Pendeta, apa sih tanda seseorang itu berasal dari Tuhan? Saya mau bilang saudara, dia akan selalu membuatmu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi evaluasi saudara. Karena sekali lagi saya mencatat di sini saudara, ketika pacaranmu, hubunganmu ini saudara, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, maka percayalah hubunganmu yang ada di dalam Tuhan itu akan menjadi hubungan yang diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami telah, yaitu Tuhan, diberkati. Kami telah merenungkan firman-Mu. Hamba doa Tuhan dari mimbar ini Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang saat ini Tuhan
sudah boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini, maupun yang sudah boleh menyaksikan terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami doa buat setiap mereka yang merindukan pasangan hidup. Kami doa Tuhan kasih pasangan hidup yang terbaik. Kami doa Tuhan kasih pasangan hidup yang membuat mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan kami percaya hubungan mereka pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Pengangkatan sudah terjadi. Saya kembalikan kepada worship leader.